Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Citra baru saja meletakkan tasnya ketika suara sendok beradu dengan cangkir di ruang tengah itu terasa lebih nyaring dari biasanya. Rumah tantenya tak besar, hanya ruang keluarga yang disulap seadanya untuk acara makan sore. Tapi keheningan di sela obrolan membuat dadanya menegang. Ia datang dengan niat sederhana, memenuhi undangan keluarga, duduk sebentar, lalu pulang. Tidak lebih. Ia menyapa beberapa wajah yang dikenalnya sejak kecil, tersenyum seperlunya, lalu duduk di sisi Nina, sahabatnya sejak masa kuliah yang sudah ia anggap keluarga sendiri. Nina menyodorkan segelas air, menatap Citra dengan cara yang terlalu mengenal. "Kamu kelihatan capek," kata Nina pelan. Citra mengangguk. "Kerjaan," jawabnya singkat. Ia tahu Nina tak sepenuhnya percaya, tapi ia belum siap membuka apapun. Percakapan di seberang ruangan tiba-tiba berubah arah. Seorang kerabat menyebut sebuah nama dengan nada ringan, seolah itu hal biasa. Aditya. Nama itu jatuh seperti benda keras ke lantai batin Citra. Ia menahan napas tanpa sadar. "Iya," katanya. "Aditya datang sebentar. Sekalian ngenalin istrinya." Lanjut suara itu. "Istrinya." Kata itu bukan pisau, tapi cukup tumpul untuk menggesek luka lama. Citra menunduk, memusatkan pandangan pada lipatan taplak meja. Tangannya dingin. Ia tidak merasa marah, tidak juga cemburu. Yang muncul justru sensasi lama yang tak pernah benar-benar pergi, rasa diperkecilkan. Nina menoleh cepat. Ia melihat perubahan itu, rahang Citra mengeras, bahu yang semula santai kini menegang. Ini bukan wajah perempuan yang kehilangan cinta, melainkan seseorang yang dipaksa mengingat bagaimana ia pernah dianggap gagal. "Kamu nggak tahu?" tanya Nina pelan, bukan menyelidik, tapi memastikan. Citra menggeleng. "Aku tahu dia menikah lagi," katanya setelah jeda. "Aku nggak tahu dia akan datang ke sini." Di ujung ruangan, suara tawa terdengar. Seorang perempuan yang lebih tua, yang dulu kerap berbicara seolah nasihatnya hukum, menyebutkan betapa beruntungnya Aditya sekarang. Citra tak perlu menoleh untuk tahu siapa. Nada itu tak pernah berubah, menghakimi dengan senyum. Kenangan melintas tanpa izin. Perceraian itu terjadi dengan cepat dan sunyi, tanpa pertengkaran besar, tanpa drama publik. Yang tersisa justru kalimat-kalimat kecil yang terus diulang. "Kamu terlalu sensitif. Kamu tidak cukup mendukung. Kamu tidak cocok dengan ritme keluarga kami." Tidak ada yang mengatakan ia gagal, tapi semua membuatnya merasa begitu. Citra menarik napas, berusaha menjaga wajahnya tetap netral. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian karena reaksi yang tak perlu. Ia datang sebagai dirinya sekarang, bukan bayangan masa lalu. "Kalau kamu mau pulang, kita bisa pulang," bisik Nina, membaca keraguan yang mulai menekan. Citra menggeleng lagi, kali ini lebih tegas. "Aku nggak mau kabur," katanya. Kalimat itu mengejutkannya sendiri. Ia tak pernah menyebutnya sebagai kabur sebelumnya. Nina mengangguk, seolah mengerti keputusan kecil itu adalah bentuk keberanian yang sunyi. "Aku di sini," katanya, sederhana. Citra menegakkan punggung. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak takut bertemu Aditya. Ia takut kembali ditempatkan di posisi yang sama. Perempuan yang harus menjelaskan mengapa ia tidak berhasil mempertahankan pernikahan, seolah kegagalan itu sepenuhnya miliknya. Langkah kaki terdengar mendekat ke arah pintu. Beberapa kepala menoleh. Citra tidak ikut melihat. Ia memilih menyesap airnya, membiarkan detik-detik itu berlalu. Dalam hatinya, ia menyiapkan batas, tak terlihat, tapi tegas. Ia tak akan tersenyum berlebihan. Ia tak akan menjelaskan apapun. Namun tekanan baru muncul, lebih halus dan berbahaya. Keinginan untuk membuktikan bahwa ia baik-baik saja. Keinginan itu mengusik prinsip yang selama ini ia pegang, hidup tanpa perlu validasi dari masa lalu. Citra mengangkat pandangannya,
Bertemu mata Nina. Ada pertanyaan di sana, sekaligus peringatan. Citra tahu, sekali ia melangkah mengikuti dorongan itu, ia membuka pintu pada permainan lama yang tak ingin ia mainkan lagi. Di tengah riuh yang mulai mengembang, Citra mengambil keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia akan tetap tinggal sampai acara selesai. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa ia bisa duduk di ruangan yang sama dengan masa lalunya tanpa harus mengecil. Keputusan Citra untuk tetap tinggal belum sepenuhnya mendarat di tubuhnya ketika pintu depan akhirnya terbuka. Suara sapaan terdengar lebih keras dari sebelumnya, disusul langkah yang sengaja diperlambat. Citra tahu, bahkan sebelum menoleh, siapa yang masuk. Aditya datang dengan bahu tegak dan senyum yang terlalu lebar untuk sebuah acara keluarga kecil. Tangannya melingkar di pinggang seorang perempuan bergaun terang yang berdiri setengah langkah di depannya, seolah ingin memastikan semua mata melihat satu kesatuan itu. Melissa. Nama itu melintas bersamaan dengan cara perempuan itu mengamati ruangan. Cepat, menilai, lalu tersenyum puas ketika beberapa pasang mata berhenti pada mereka. Citra akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada keterkejutan di mata Aditya. Hanya kilatan kepuasan tipis, seolah kehadiran Citra mengonfirmasi sesuatu yang ingin ia buktikan. Melissa mengikuti arah pandang suaminya, lalu mengangguk kecil, senyum tetap terpasang. Senyum yang rapi, tapi dingin. Wah, akhirnya datang juga, kata seseorang menyambut. Aditya menjawab dengan tawa ringan, lalu mulai memperkenalkan Melissa ke satu persatu kerabat. Nada suaranya sedikit lebih tinggi dari biasa. Penuh percaya diri, seperti sedang berada di panggung yang memang disiapkan untuknya. Citra merasakan dadanya mengeras. Bukan karena mereka terlihat bahagia, melainkan karena cara kebahagiaan itu dipamerkan. Seolah kebahagiaan baru harus ditampilkan di hadapannya, bukan sekadar dibagikan. Nina bergerak lebih dekat. Bahunya hampir menyentuh Citra. "Kamu oke?" bisiknya. Citra mengangguk tanpa menoleh. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi, mengingatkan dirinya sendiri bahwa diam adalah pilihannya. Namun diam kali ini terasa berbeda, lebih rapuh. Melissa akhirnya sampai di hadapan mereka. "Hai," katanya ceria, menatap Nina lalu Citra. "Aku Melissa." Tangannya terulur. "Mantap." Citra menyambutnya dengan jabatan singkat. "Citra," katanya. Ia tidak menambahkan apapun. Tidak perlu. Hubungan mereka sudah tergambar jelas dari cara Aditya berdiri setengah langkah di depan Melissa, seolah ingin melindungi sekaligus memamerkan. "Senang akhirnya ketemu," lanjut Melissa. Kalimat itu terdengar netral, tapi matanya menelusuri Citra sepersekian detik lebih lama, seolah mencari sesuatu, mungkin tanda kekalahan, mungkin kecanggungan. Aditya menyela, Citra memang selalu sederhana. Ia tertawa kecil. Dari dulu. Kalimat itu tampak ringan bagi orang lain, tapi bagi Citra, itu gema lama. Sederhana dulu sering berarti kurang. Kurang ambisi, kurang mendukung, kurang pantas berada di lingkaran tertentu. Sebelum Citra sempat merespons, suara lain masuk, lebih tajam meski dibungkus kehangatan palsu. "Yang penting sekarang sudah pada menemukan jalannya masing-masing," kata Ibu Ranti, mendekat dengan senyum yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ia menepuk lengan Melissa penuh afeksi. "Anak saya akhirnya punya pasangan yang sejalan." Kata akhirnya menggantung di udara. Tidak perlu penjelasan untuk siapa kalimat itu ditujukan. "Pilihan hidup memang beda-beda," lanjut Ibu Ranti, menoleh ke arah Citra. Tatapannya lembut, tapi nadanya mengandung penilaian. Ada yang naik, ada yang, ya, belajar dari kegagalan. Tidak ada yang teriak, tidak ada yang terang-terangan. Tapi kalimat itu menembus lebih dalam dari sindiran kasar. Citra merasakan panas naik ke tengkuknya. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia ingin berkata bahwa hidup bukan tangga yang sama untuk semua orang. Bahwa perceraiannya bukan kegagalan, melainkan penyelamatan diri. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia tahu, sekali ia berbicara,
Ia akan ditarik masuk ke peran lama, perempuan yang harus membela diri di ruang yang tak pernah netral. Citra memilih diam. Diam yang awalnya terasa kuat, kini mulai goyah. Ia menyadari diamnya bisa dibaca sebagai pembenaran atas tuduhan yang tak pernah ia ucapkan. Pandangannya turun, fokus pada lantai, berusaha menstabilkan napas. Nina menatap Ibu Ranti dengan dingin, tapi menahan diri. Ia tahu Citra tidak ingin dibela dengan cara itu. Aditya tersenyum kecil, puas, lalu mengajak Melissa bergerak ke kerabat lain. Punggungnya menjauh dengan langkah ringan, seolah beban lama telah benar-benar ditinggalkan, dipindahkan ke orang lain. Citra menelan ludah. Di dalam dirinya, muncul tekanan baru yang lebih berbahaya daripada kemarahan, keraguan pada pilihannya sendiri untuk diam. Untuk pertama kalinya sejak duduk di ruangan itu, ia bertanya-tanya apakah bertahan tanpa bersuara benar-benar melindunginya, atau justru kembali menempatkannya di posisi yang sama. Ia mengangkat kepala, menatap pintu yang masih terbuka. Udara sore mengalir masuk. Ada dorongan kecil, nyaris tak terdengar, untuk melakukan sesuatu, apapun, agar ia tidak lagi menjadi objek cerita orang lain. Tekanan itu menetap saat Citra memutuskan satu hal yang terasa berisiko. Jika ada satu kalimat lagi yang meremehkannya malam ini, ia tidak akan terus diam. Tekanan yang menetap di dada Citra sejak percakapan terakhir belum surut ketika suara Aditya kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu arah langkah itu menuju dirinya. Sejak memutuskan tidak akan terus diam, Citra merasa setiap detik berikutnya seperti ujian kecil yang tak ia minta. Citra, sapa Aditya dengan nada yang dibuat santai, seolah mereka hanya dua orang lama yang kebetulan bertemu. Ia berdiri di seberangnya, segelas minuman di tangan, bahu tetap tegak. Lama nggak ngobrol. Ya. Citra mengangkat pandangannya. Ia menjawab dengan senyum tipis, bukan ramah, bukan juga dingin. Iya, katanya singkat. Aditya menoleh ke arah Melissa, lalu kembali ke Citra. Sekarang hidupku agak beda, katanya, seakan melanjutkan percakapan yang belum pernah dimulai. Kerjaanku lebih stabil. Lingkunganku juga. Rasanya, akhirnya naik kelas. Kata-kata itu diucapkan perlahan, jelas ditujukan untuk didengar. Bukan hanya oleh Citra, tapi oleh siapapun yang berada cukup dekat. Citra menangkap kilatan kepuasan di mata Aditya, bukan karena pencapaian itu sendiri, melainkan karena ia sedang menyampaikannya pada orang yang dulu meninggalkan hidupnya. Melissa berdiri di sisi Aditya, tangan terlipat manis di depan tubuhnya. Ia tersenyum, dingin dan tenang, seolah setiap kata suaminya adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia berada di posisi menang. Tatapannya singgah sebentar pada Citra, lalu berpaling, seperti seseorang yang sudah selesai menilai. Citra merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan ledakan emosi, melainkan kelelahan yang tiba-tiba terasa berat. Ia menyadari bahwa apapun yang ia jawab, percakapan ini tidak pernah setara. Ini bukan obrolan, melainkan pameran. Senang dengarnya, kata Citra akhirnya. Suaranya stabil, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak menambahkan pertanyaan, tidak memberi ruang lebih. Aditya tampak sedikit kecewa. Ia berharap reaksi lain, mungkin keterkejutan, mungkin defensif. Ya, hidup memang soal pilihan. Lanjutnya, tak menyerah. Kalau sejalan, jalannya juga jadi lebih cepat. Citra tahu kemana arah kalimat itu. Ia menahan napas, mengingat keputusan kecil yang ia buat sebelumnya. Kali ini, diam bukan satu-satunya opsi. Setiap orang punya ritmenya sendiri, jawab Citra pelan. Dan tidak semua hal perlu dibandingkan. Kalimat itu tidak tajam, tapi cukup untuk menggeser arah. Aditya terdiam sesaat. Melissa menoleh, senyum di bibirnya mengendur sedikit, lalu kembali rapi. Ia belum mengerti sepenuhnya dinamika yang bermain, tapi cukup tahu bahwa Citra tidak serapuh yang ia bayangkan. Ibu Ranti melintas di belakang mereka, seolah memastikan percakapan itu terdengar. Tatapannya sekilas menilai, lalu ia tersenyum kecil ke arah Aditya, dukungan tanpa kata.
Citra merasakan denyut di pelipisnya. Ruangan itu terasa semakin sempit. Ia melihat Nina dari kejauhan, yang mengangguk kecil, seolah berkata, "Kamu sudah cukup." Aditya akhirnya mengalihkan perhatian, dipanggil oleh kerabat lain. Melissa mengikutinya. Langkahnya ringan. Saat mereka menjauh, Citra menangkap tawa kecil Melissa, bukan mengejek, tapi puas. Kepuasan yang lahir dari asumsi bahwa ia telah menang dalam kompetisi yang bahkan tidak pernah Citra ikuti. Citra menghembuskan napas panjang. Ia menyadari sesuatu yang penting dan menyakitkan sekaligus. Selama ia tetap berada di ruang yang sama, ia akan terus diletakkan dalam narasi lama. Diam atau bicara, ia tetap menjadi pembanding. Beberapa menit kemudian, ia berdiri. Ia menghampiri Nina, menyentuh lengannya. "Aku pulang dulu," katanya. Nina menatapnya, mencari keretakan. "Kamu yakin?" Citra mengangguk. "Aku nggak kabur," katanya pelan. "Aku memilih." Di luar rumah, udara malam terasa lebih lega. Citra berjalan menuju mobil dengan langkah mantap, meski dadanya masih berat. Di balik setir, ia duduk sejenak sebelum menyalakan mesin. Bayangan Aditya dan senyum Melissa melintas, lalu memudar. Dalam keheningan itu, Citra membuat satu keputusan yang belum ia ucapkan pada siapapun, tapi terasa berisiko. Ia tidak akan lagi mengecilkan dirinya demi kenyamanan orang lain. Jika harus hadir di ruang yang sama dengan masa lalu, ia akan menentukan caranya sendiri, atau memilih ruang lain yang tidak memintanya menyusut. Mesin mobil Citra sudah mati sejak beberapa menit lalu, tapi ia masih duduk diam di dalamnya. Keputusan untuk pulang lebih awal terasa benar, namun sisa-sisa percakapan di rumah tadi belum sepenuhnya reda. Wajah Aditya, senyum Melissa, dan kalimat "naik kelas" berputar tanpa urutan, meninggalkan satu rasa yang sulit dinamai. Bukan marah, bukan sedih, melainkan tertekan oleh ukuran yang bukan miliknya. Ponselnya bergetar. Nama Nina muncul di layar. Citra mengangkatnya setelah menarik napas panjang. "Kamu sudah sampai rumah?" tanya Nina tanpa basa-basi. "Baru sampai," jawab Citra. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar, seolah bergerak bisa membantu pikirannya ikut berjalan. "Aku tahu kamu bilang kamu memilih pulang," lanjut Nina, nadanya hati-hati. "Tapi aku perlu bilang satu hal." Citra menutup pintu mobil dan bersandar sejenak. "Apa?" "Kamu bukan cuma capek sama mereka," kata Nina pelan. "Kamu capek karena kamu pura-pura baik-baik saja padahal lukanya belum sembuh." Kalimat itu membuat Citra terdiam. Ia masuk rumah, menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di sofa tanpa melepas sepatu. Ia tidak langsung menjawab, seolah perlu waktu untuk mengizinkan kata-kata itu masuk. "Aku nggak merasa pura-pura," akhirnya Citra berkata. "Aku cuma nggak mau hidupku terus dikaitkan ke masa lalu." Nina menghela napas di seberang sana. "Justru itu. Kamu menolak luka itu sampai kamu nggak mau mengakuinya ada. Padahal tadi jelas kelihatan. Cit, itu bukan soal Aditya bahagia atau enggak. Itu soal kamu yang dulu diperlakukan seolah kurang." Citra memejamkan mata. Ingatannya melompat pada momen-momen kecil yang tak pernah ia ceritakan. Rapat keluarga yang ia hadiri dengan perasaan tak cukup, keputusan-keputusan yang selalu dianggap salah arah, dan dirinya yang perlahan belajar mengecil agar tak dianggap beban. "Aku sudah keluar dari hidup itu," gumam Citra. "Iya," sahut Nina. "Tapi kamu belum benar-benar keluar dari rasa yang ditinggalkannya." Panggilan itu berakhir tak lama kemudian, tapi kata-kata Nina menetap. Citra bangkit, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Saat itulah bayangan lain muncul, lebih tenang, lebih hening. Raka. Ia teringat cara Raka selalu memarkir mobilnya sedikit menjauh saat menghadiri acara publik, memilih pintu samping ketimbang pintu utama. Teringat bagaimana ia tak pernah menyebut pekerjaannya kecuali ditanya, dan bahkan saat itu menjawab seperlunya. Raka bukan orang yang menyembunyikan, tapi juga tidak merasa perlu memamerkan apapun. Citra duduk di meja makan, memutar gelas di tangannya. Bersama Raka,
Ia belajar satu hal yang dulu terasa asing. Hubungan tidak perlu diumumkan untuk bernilai. Tidak perlu dipertontonkan untuk sah. Namun pikiran itu kini bertabrakan dengan rasa yang muncul tadi malam. Pertanyaan yang tak nyaman mulai mengemuka. Jika ia suatu hari memperlihatkan Raka ke ruang yang sama dengan Aditya, apakah itu bentuk pembelaan diri, atau justru penurunan nilai hubungannya sendiri? Citra membayangkan Raka berdiri di ruangan itu. Bukan dengan gaya Aditya, bukan dengan bahu ditegakkan demi dilihat. Raka akan berdiri biasa saja, mungkin bahkan merasa canggung. Ia tahu, Raka tidak akan keberatan jika Citra mengajaknya hadir. Tapi ia juga tahu, Raka tidak pernah ingin dijadikan simbol. Konflik itu membuat Citra gelisah. Ia tidak ingin membalas pamer dengan pamer. Ia juga tidak ingin terus menjadi penonton dalam cerita orang lain. Dua keinginan itu saling tarik-menarik, meninggalkan ruang abu-abu yang melelahkan. Ia meraih ponselnya, membuka pesan dari Raka yang masuk lebih awal sore tadi. Jangan lupa makan malam. Aku pulang agak larut. Kalimat sederhana itu menghangatkan sekaligus memperumit. Citra mengetik balasan, lalu menghapusnya. Ia mengetik lagi. Tangannya berhenti. Ada dorongan untuk bercerita, untuk jujur tentang apa yang ia rasakan. Tapi ada juga ketakutan. Jika ia membuka ini, ia mungkin tanpa sadar menyeret Raka ke konflik yang seharusnya sudah selesai. Ia menaruh ponsel kembali ke meja. Di dalam dirinya, sebuah tekanan baru tumbuh. Bukan dari luar, melainkan dari pertanyaan yang belum ia berani jawab. Apakah menjaga privasi berarti melindungi hubungan? Atau justru cara lain untuk terus menyembunyikan dirinya sendiri? Malam semakin larut ketika Citra akhirnya berdiri dan berjalan ke kamar. Sebelum mematikan lampu, ia membuat satu keputusan kecil yang terasa berisiko. Besok, ia akan mulai jujur pada dirinya sendiri terlebih dahulu, tentang luka yang masih ia bawa, meski itu berarti harus mengubah cara ia selama ini memilih diam. Kejujuran yang Citra janjikan pada dirinya sendiri belum menemukan bentuk ketika pagi datang. Ia bangun dengan tubuh yang terasa ringan, tapi pikiran masih penuh. Luka yang ia akui semalam tidak langsung sembuh. Ia hanya berhenti menyangkalnya. Dan justru dari sana, tekanan terasa lebih jelas. Raka pulang sore itu dengan langkah tenang seperti biasa. Ia menaruh tas kerja di kursi, melepas jam tangan, lalu duduk berhadapan dengan Citra di meja makan. Tidak ada kabar besar di wajahnya, sampai ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di antara mereka. Ada undangan, kata Raka, datar. Acara bisnis. Lumayan besar. Citra meraih amplop itu tanpa terburu-buru. Ia membaca nama acara, tanggal, dan lokasi. Matanya bergerak ke daftar tamu kehormatan yang tercetak rapi. Jantungnya berdetak satu kali lebih keras ketika ia menemukan nama itu. Aditya Pranata. Udara di ruangan seolah berubah. Citra menutup amplop perlahan, menjaga napasnya tetap teratur. Dia diundang, katanya, bukan bertanya. Raka mengangguk. Iya. Perusahaannya salah satu mitra baru. Citra menelan ludah. Ini bukan kebetulan kecil. Ini ruang yang sama, dalam skala berbeda. Bukan acara keluarga, bukan pertemuan sosial, melainkan panggung yang jauh lebih terang. Pikirannya langsung berlari pada satu kekhawatiran yang ia benci. Jika ia hadir bersama Raka, orang akan melihatnya sebagai balasan yang disengaja. Simbol. Pernyataan. Pamer yang disamarkan sebagai undangan. Aku nggak yakin aku harus ikut, ucap Citra akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia maksud. Raka menatapnya. Tidak kaget. Karena Aditya. Citra mengangguk. Aku takut. Kehadiranku dibaca salah. Seolah aku sengaja menunjukkan sesuatu. Raka menyandarkan punggung ke kursi, berpikir sejenak. Aku datang ke acara itu sebagai profesional, katanya kemudian. Bukan untuk menunjukkan apapun. Dan aku nggak akan membiarkan siapapun menjadikan kita alat pembuktian. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada ketegasan yang membuat Citra menoleh. Raka tidak menantang,
tidak defensif. Ia menetapkan batas tanpa suara tinggi, cara yang selama ini selalu membuat Citra merasa aman. Aku tahu, kata Citra. Justru itu yang bikin aku ragu. Aku nggak mau menyeret kamu ke konflik yang bukan milikmu. Raka tersenyum kecil. Aku sudah memilih kamu. Itu berarti aku juga memilih ruang-ruang yang datang bersamamu. Tapi caranya tetap caraku. Citra memandangi wajah Raka, mencoba membaca apakah ada ambisi tersembunyi. Tidak ada. Yang ada hanya keyakinan tenang bahwa ia tidak perlu membuktikan siapa dirinya. Keyakinan itu membuat Citra iri sekaligus resah. Ia menyadari bahwa ketakutannya bukan pada Aditya, melainkan pada dirinya sendiri, pada kemungkinan ia masih membutuhkan pengakuan yang seharusnya sudah ia lepaskan. Kalau aku ikut, kata Citra pelan, aku takut aku melanggar prinsipku sendiri. Prinsip yang mana? Tanya Raka. Bahwa hubungan kita bukan panggung. Raka mengangguk, memahami. Dan kalau kamu tidak ikut? Citra terdiam. Ia tahu jawabannya. Jika ia tidak ikut, ia mungkin aman, tapi aman dengan cara lama. Menghindar, mengecil, mengosongkan kursi agar orang lain nyaman. Raka tidak mendesak. Ia berdiri, mengambil 2 gelas air, lalu kembali duduk. Aku tidak minta kamu datang, katanya. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun pilihanmu, aku tidak akan berubah cara berdiriku di sana. Kalimat itu memindahkan beban. Untuk pertama kalinya, Citra menyadari bahwa pilihannya tidak harus menjadi reaksi terhadap Aditya. Pilihan itu bisa berdiri sendiri, berangkat dari apa yang ia butuhkan untuk berhenti menyusut. Malam itu, Citra membuka kembali amplop undangan. Ia membaca tanggalnya, membayangkan ruangan besar dengan lampu terang dan orang-orang yang berbicara tentang angka dan proyek. Ia membayangkan Aditya, mungkin dengan sikap yang sama, bahu tegak, senyum yakin. Ia juga membayangkan dirinya sendiri di sana, bukan sebagai simbol apapun, melainkan sebagai istri Raka yang berdiri dengan caranya sendiri. Tekanan batin itu berubah bentuk. Bukan lagi ketakutan murni, melainkan pilihan yang menuntut keberanian kecil. Citra melipat undangan itu dan meletakkannya di meja, tepat di samping ponselnya. Ia menarik napas, lalu berkata pada Raka, suaranya masih ragu tapi jujur. Aku belum bisa jawab sekarang. Tapi aku mau mempertimbangkannya, tanpa bersembunyi di balik alasan apapun. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Citra tahu risikonya bukan pada apa yang akan orang lain lihat, melainkan pada perubahan yang mungkin ia izinkan terjadi dalam dirinya sendiri. Undangan itu masih berada di tempat yang sama ketika Citra bangun keesokan paginya. Terlipat rapi di sudut meja, seolah menunggu untuk diputuskan nasibnya. Keputusan yang ia tunda semalam kini berdiri tepat di hadapannya, tak bisa lagi disamarkan sebagai kemungkinan jauh. Ia menatap kertas itu lama, merasakan ketegangan yang tak sepenuhnya berasal dari acara itu sendiri, melainkan dari makna yang ia lekatkan padanya. Raka sudah berangkat lebih dulu. Ia meninggalkan pesan singkat, "Aku di kantor seharian. Jangan lupa makan." Tidak ada dorongan, tidak ada tekanan. Justru ketenangan itu yang membuat Citra merasa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Siang harinya, Citra bertemu Nina di sebuah kafe kecil dekat rumah. Tempat itu tenang, jauh dari keramaian, seperti ruang netral yang aman untuk berbicara jujur. Begitu duduk, Nina langsung memperhatikan mata Citra yang tampak lebih tegas meski masih menyimpan kegelisahan. "Kamu kelihatan sudah memutuskan sesuatu," kata Nina tanpa senyum berlebihan. Citra mengangguk. "Aku akan ikut Raka ke acara itu." Nina tidak langsung merespons. Ia menyesap kopinya, memberi jeda yang disengaja. "Kenapa?" "Bukan untuk pamer," jawab Citra cepat, seolah membela diri. Lalu ia berhenti, memperbaiki nada. "Aku capek terus bersembunyi. Aku ingin hadir sebagai diriku sekarang, bukan sebagai bayangan dari pernikahan yang gagal." Nina menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Itu alasan yang jujur. Tapi kamu tahu, kan,
Hadir dengan tenang itu jauh lebih sulit daripada membalas. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada yang Citra perkirakan. Ia tahu Nina tidak melarangnya. Justru sebaliknya, peringatan itu membuat pilihannya terasa lebih berat, lebih nyata. Aku takut aku tergelincir. Aku Citra. Takut caraku berdiri nanti malah terlihat seperti pembuktian. Itu bisa terjadi, kata Nina lugas. Apalagi kalau masa lalu dan masa kini ada di ruangan yang sama. Tapi lari juga bukan solusi. Citra memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan ruangan itu lagi. Lampu terang, orang-orang yang tak tahu cerita lengkap, dan Aditya yang mungkin masih percaya bahwa hidup adalah soal naik turun kelas. Ia membayangkan Melissa, dengan senyum yang belum pernah goyah. Di tengah semua itu, ia harus berdiri tanpa reaksi berlebihan, tanpa pembelaan, tanpa sindiran. Ketika ia membuka mata, Nina masih menatapnya dengan penuh perhatian. Kalau kamu hadir dengan tenang, lanjut Nina, kamu bukan cuma menghadapi mereka. Kamu menghadapi dirimu sendiri yang dulu. Citra menelan ludah. Ia tahu itu benar. Setiap langkah ke acara itu adalah langkah ke arah luka yang belum sepenuhnya tertutup. Sore menjelang ketika Citra kembali ke rumah. Ia membuka lemari, memandangi pakaian-pakaian yang tergantung rapi. Tidak ada keinginan untuk memilih yang paling mencolok. Ia justru mencari sesuatu yang membuatnya merasa utuh, bukan lebih tinggi, bukan lebih kecil. Tangannya berhenti pada gaun sederhana berwarna gelap. Ia menyentuh kainnya, membayangkan dirinya berjalan di ruangan penuh sorot mata tanpa harus mengangkat dagu lebih tinggi dari biasanya. Raka pulang saat langit mulai meredup. Citra masih berdiri di depan lemari ketika ia masuk ke kamar. Raka tidak bertanya banyak. Ia melihat pilihan yang belum diambil, lalu menunggu. Aku akan ikut, kata Citra akhirnya, berbalik menghadapnya. Tapi aku mau kita datang dan pulang dengan cara kita sendiri. Raka mengangguk. Itu sudah pasti. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada janji berlebihan. Justru kesederhanaan itu yang membuat jantung Citra berdetak lebih cepat. Ia sadar, memilih hadir berarti membuka kemungkinan baru. Tatapan, bisikan, penilaian. Tidak ada jaminan ia akan kuat sepanjang waktu. Malam itu, Citra duduk di tepi tempat tidur, memikirkan pertemuan yang akan datang. Tekanan batin itu meningkat, berubah dari ragu menjadi kesiapan yang rapuh. Masa lalu dan masa kini akan bertabrakan, dan ia tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain membaca pertemuan itu. Sebelum mematikan lampu, Citra membuat satu keputusan kecil yang terasa berisiko namun perlu. Ia tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapi Aditya. Ia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi dirinya sendiri, dan membiarkan sisanya terjadi apa adanya. Citra melangkah masuk ke ballroom itu dengan napas yang terukur. Lampu-lampu gantung memantulkan kilau lembut di lantai marmer. Suara percakapan bertumpuk membentuk dengung halus yang tak pernah benar-benar sunyi. Tangannya berada di lengan Raka, bukan sebagai penyangga, melainkan penanda kehadiran yang setara. Ia merasakan ketegangan tipis di pundaknya, bukan takut, tapi waspada. Keputusan untuk hadir tanpa bersiap menghadapi siapapun kini diuji. Begitu mereka melewati pintu, Citra menangkap perubahan kecil di udara. Beberapa kepala menoleh, lalu kembali ke percakapan masing-masing. Tidak ada yang berteriak menyebut nama, tidak ada sorot lampu khusus. Ia hadir sebagaimana mestinya, ada, tapi tidak menuntut perhatian. Di sisi lain ruangan, Aditya sedang tertawa bersama dua pria yang Citra kenali sekilas dari acara-acara lama. Bahunya tegak seperti biasa, gelas di tangan. Ketika pandangannya menyapu ruangan dan berhenti pada sosok Citra, tawanya terhenti setengah detik terlalu lama untuk disembunyikan. Kejutan itu nyata. Bukan karena Citra datang, melainkan karena caranya datang. Citra tidak terlihat ragu. Tidak juga bersembunyi di balik Raka. Ia berdiri dengan sikap yang sama seperti ia berdiri di rumahnya sendiri. Tenang, terkendali. Aditya mengedipkan mata, seolah memastikan apa yang ia lihat. Ia menoleh ke samping,
memastikan Melissa ada di sisinya. Melissa mengikuti arah pandangnya. Senyumnya sempat terangkat refleks, lalu tertahan. Ia mengamati Citra dari kejauhan, mencari tanda-tanda yang biasa ia harapkan. Kekakuan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Yang ia temukan justru sebaliknya. Citra tampak baik-baik saja. Terlalu baik untuk seseorang yang seharusnya terusik. Kegelisahan itu muncul sebagai kerutan kecil di antara alis Melissa. Ia merapatkan pegangan di lengan Aditya, bukan karena butuh, tapi untuk menandai wilayah. Tatapannya kembali ke Citra. Kali ini lebih lama, lebih tajam. Citra merasakan tatapan itu, tapi memilih tidak menoleh. Ia mengalihkan fokus pada ruangan, pada detil kecil yang membantunya tetap hadir. Nada musik yang lembut, aroma kopi yang samar, ritme langkah orang-orang yang berlalu lalang. Ia tidak ingin menjadikan Aditya sebagai pusat dari malam ini. Raka melepaskan lengannya ketika seorang kolega menghampiri. Ia memperkenalkan diri dengan singkat, profesional, tanpa embel-embel. Citra berdiri di sampingnya, mendengarkan, sesekali tersenyum. Tidak ada pengenalan terbuka tentang siapa Raka bagi acara itu, dan itu disengaja. Raka tidak mengumumkan posisinya, tidak juga memperkenalkan Citra sebagai apapun selain pendamping yang hadir bersamanya. Ketegangan itu tumbuh pelan. Di mata Aditya, situasi ini janggal. Ia melihat Citra bersama seorang pria yang jelas bukan figur sembarangan. Terlihat dari cara orang-orang menyapanya, dari cara percakapan mengalir ke arahnya. Namun tidak ada satupun pengumuman yang menegaskan siapa pria itu sebenarnya. Ketidakpastian itu mengganggu. Aditya mendekat. Langkahnya terukur. Citra, sapanya, kali ini tanpa nada pamer. Ada kehati-hatian yang baru. Citra menoleh. Bertemu tatapannya. Aditya. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang cukup aman. Tidak ada sentuhan. Tidak ada basa-basi panjang. Melissa berhenti setengah langkah di belakang Aditya. Senyumnya kembali terpasang, meski mata tak sepenuhnya tenang. Tak menyangka kamu datang, kata Aditya. Citra mengangguk. Aku diundang. Jawaban itu netral, tak memberi ruang lebih. Aditya melirik Raka sekilas, lalu kembali ke Citra. Teman. Raka menoleh, sebelum Citra sempat menjawab. Raka, katanya, mengulurkan tangan. Nada suaranya sopan, datar. Tidak ada penjelasan tambahan. Aditya menjabatnya, mencermati, mencoba membaca. Aditya. Senang bertemu, kata Raka singkat. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada pengenalan jabatan, tidak ada penegasan relasi. Keheningan kecil itu justru mempertebal ketegangan. Melissa memiringkan kepala. Senyumnya kini lebih kaku. Ia menyadari satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Citra tidak berusaha membuktikan apapun, dan justru itu yang membuatnya sulit ditebak. Setelah berpisah, Citra merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak gentar, tapi sadar bahwa malam ini akan penuh dengan jeda-jeda seperti itu, ruang kosong yang bisa diisi dengan asumsi siapapun. Ia menoleh pada Raka. Kamu nggak keberatan tadi? Raka menggeleng. Aku hanya melakukan yang perlu. Citra mengangguk, meski tekanan di dadanya meningkat. Tidak memperkenalkan Raka secara terbuka menjaga prinsip mereka, tapi juga membuka kemungkinan salah tafsir. Ia harus menahan diri lebih kuat dari yang ia kira. Di sudut ruangan, Aditya kembali melirik ke arah mereka, alisnya sedikit berkerut. Melissa berbisik sesuatu di telinganya. Citra tidak mendengar, tapi ia merasakan gelombang lama mencoba mendekat. Ia menarik napas, mengingatkan dirinya sendiri akan alasan kehadirannya. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas. Namun di tengah ketenangan yang ia jaga, tekanan baru muncul. Sampai kapan ia bisa bertahan tanpa mengungkap apapun, tanpa tergelincir oleh permainan tafsir orang lain? Ketegangan yang mengendap sejak pertemuan singkat tadi belum mengendur ketika seorang pria berjas gelap mendekati Raka dari arah kanan. Langkahnya cepat tapi terukur,
seperti seseorang yang tahu persis kepada siapa ia berjalan. Citra mengenal gestur itu, bukan gestur ingin dikenal, melainkan menghormati. "Raka," sapa pria itu sambil tersenyum hangat. "Akhirnya kita ketemu lagi." Raka menoleh dan wajahnya langsung berubah sedikit lebih terbuka. "Hendra," jawabnya, menjabat tangan itu erat. "Aku kira kamu masih di luar kota." "Baru sampai," kata Hendra. Ia melirik Citra sekilas, lalu kembali pada Raka. "Aku dengar progres proyek kawasan industri itu sudah masuk tahap akhir." "Selamat. Banyak yang nunggu hasilnya." Nada Hendra datar, tidak meninggi, tidak pula berlebihan. Ia menyebut proyek besar itu seperti menyebut cuaca. Penting, tapi tak perlu diumumkan. Tidak ada jabatan, tidak ada titel. Hanya pengakuan yang datang dari posisi sejajar. Citra merasakan perubahan kecil di udara. Beberapa orang di sekitar mereka ikut menoleh, menangkap potongan percakapan itu. Ia tidak melihat reaksi Raka yang membanggakan diri. Suaminya hanya mengangguk. "Masih panjang," katanya singkat. Hendra tersenyum. "Seperti biasa. Kalau begitu nanti kita lanjutkan obrolannya." Ia berpamitan sopan, lalu beranjak pergi. Kepergiannya meninggalkan gema yang tak kasat mata, bukan pada Citra, melainkan pada mata yang sejak tadi mengamati dari kejauhan. Citra menangkapnya saat ia menoleh sedikit ke kiri. Aditya berdiri dengan gelas di tangan, tubuhnya masih menghadap kelompoknya, tapi matanya tidak lagi berada di sana. Pandangannya tertahan pada Raka, pada punggung Hendra yang menjauh, pada potongan kalimat yang ia dengar setengah-setengah. Kerutan kecil muncul di dahi Aditya. Bukan curiga penuh, lebih seperti gangguan kecil yang tidak ia rencanakan. Ia meneguk minumannya, seolah menelan rasa yang tak ingin diakui. "Ah," gumamnya pada dirinya sendiri, "cukup pelan. Paling juga rekan kerja." Melissa mengikuti arah pandangnya. "Siapa?" tanyanya ringan. "Terlalu ringan." Aditya mengangkat bahu. "Enggak tahu." "Kenalan Citra." Kalimat itu terdengar seperti penutup, bukan jawaban. Ia memilih pembenaran yang paling nyaman bagi egonya, bahwa apapun yang ia lihat tidak perlu dianggap ancaman. Bahwa dunia tetap berada pada ukuran yang ia pahami. Melissa mengangguk, tapi senyumnya tidak sepenuhnya kembali. Ia kembali melirik ke arah Citra, kali ini dengan mata yang lebih waspada. Ia tidak tahu apa yang ia cari, hanya tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini ia pegang. Citra menyadari semua itu dari kejauhan. Ia melihat cara Aditya memalingkan wajahnya, cara ia tertawa sedikit lebih keras dari perlu, cara Melissa merapikan rambutnya tanpa sadar. Tidak ada ledakan. Tidak ada konfrontasi. Hanya retakan kecil yang mulai tampak di permukaan kepercayaan diri Aditya. Di dalam dirinya, sesuatu bergeser. Selama ini, Citra mengira kekuatan ada pada penjelasan, pada kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Ia mengira jika suatu hari ia ingin berdiri setara, ia harus berbicara lebih lantang, menunjukkan lebih jelas. Malam ini, ia melihat kemungkinan lain, bahwa diam yang terjaga, yang tidak defensif, justru memaksa orang lain berhadapan dengan asumsi mereka sendiri. Raka menoleh padanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Citra mengangguk. "Iya." Itu bukan jawaban kosong. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke ruangan ini, ia benar-benar merasa tidak perlu menambahkan apapun. Ia tidak perlu menjelaskan siapa Raka. Tidak perlu meluruskan persepsi siapapun. Ketidaktahuan orang lain bukan lagi ancaman, melainkan ruang. Namun ruang itu juga membawa tekanan baru. Citra sadar, setiap potongan percakapan seperti tadi akan terus mengikis ketenangan Aditya. Dan setiap kali itu terjadi tanpa ia berbuat apa-apa, tarikan ke masa lalu semakin kuat, bukan untuknya, tapi untuk Aditya. Ia menyadari bahwa diamnya bukan lagi bentuk perlindungan diri semata. Diamnya kini memiliki dampak. Ia menegakkan punggung, menyesuaikan napas. Ia tidak menikmati kegelisahan Aditya,
Tapi ia juga tidak menolaknya. Ini bukan pembalasan. Ini konsekuensi dari hadir tanpa menjelaskan. Dari kejauhan, Aditya kembali melirik ke arah mereka. Kali ini lebih lama. Ekspresinya berubah cepat. Penasaran, lalu tersenyum tipis seolah meyakinkan diri sendiri bahwa semua baik-baik saja. Citra melihat itu dengan jernih. Tekanan batin itu meningkat, bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai pilihan yang menunggu di depan, sampai titik mana ia akan mempertahankan diam ini. Karena ia tahu, semakin lama ia tidak berkata apa-apa, semakin besar dorongan orang lain untuk memaksanya bicara. Dan malam ini, ia memutuskan satu hal kecil yang berisiko namun sadar. Ia akan tetap diam, bukan karena tak punya suara, tetapi karena ia memilih kapan suaranya layak digunakan. Keputusan Citra untuk tetap diam malam itu masih terasa menegangkan di dadanya. Bukan karena ia takut, melainkan karena setiap detik tanpa penjelasan membuatnya lebih sadar pada luka-luka lama yang belum sepenuhnya mengering. Ia berdiri di sisi Raka, membiarkan suasana acara kembali mengalir. Tawa kecil, denting gelas, percakapan yang tampak ramah di permukaan. Lalu sebuah suara memotong alur itu dengan tajam. "Maaf, boleh saya tanya sebentar?" Citra mengenali nada itu bahkan sebelum menoleh. Ibu Ranti berdiri tak jauh dari mereka. Senyum tipis menggantung di wajahnya. Sikapnya rapi, berkelas, dengan tatapan yang tidak pernah benar-benar hangat. Ibu Aditya itu melangkah mendekat, seolah percakapan mereka adalah ruang yang sah untuk dimasuki. Raka menoleh lebih dulu. "Silakan, Bu," katanya sopan. Ibu Ranti tidak langsung menjawab. Ia melirik Citra sekilas. Pandangan singkat yang dulu sering ia terima, penuh penilaian namun tanpa kata. Lalu matanya kembali ke Raka. "Kamu ini sebenarnya kerja apa, ya?" tanyanya ringan, tapi ada nada sinis yang tidak berusaha ia sembunyikan. "Dari tadi dengar-dengar proyek, tapi kok tidak pernah jelas." Percakapan di sekitar mereka meredup sejenak, seolah udara ikut menahan napas. Citra merasakan tubuhnya menegang. Pertanyaan itu terlalu familiar. Dulu, pertanyaan semacam ini selalu datang dengan senyum yang sama, dan selalu berakhir dengan dirinya yang harus menjelaskan, atau lebih sering, dipermalukan. Raka tidak berubah posisi. Ia tidak tersenyum berlebihan, tidak pula terlihat tersinggung. "Saya mengerjakan beberapa proyek pengembangan," jawabnya singkat. "Masih berjalan." Tidak ada tambahan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada upaya membuktikan apapun. Ibu Ranti mengangkat alisnya sedikit. "Oh," katanya, seperti sedang mencatat sesuatu yang tak memuaskan. "Saya kira dengan pembicaraan sebesar itu." Kalimatnya menggantung. Disengaja. Ia memberi ruang bagi Raka untuk mengisi, untuk membela diri, untuk menyebutkan nama besar atau jabatan. Ruang yang dulu selalu memaksa Citra bicara. Namun Raka hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu." Dua kata itu jatuh tenang, tapi dampaknya menghantam Citra lebih keras dari yang ia duga. Dadanya tersentak. Bukan karena Raka tidak membela diri, melainkan karena ia baru menyadari sesuatu yang menyakitkan. Inilah momen yang dulu tak pernah ia miliki. Saat ia berdiri di posisi serupa, pertanyaan sinis seperti itu selalu dijawab oleh Aditya, bukan dengan ketenangan, melainkan dengan tawa meremehkan, atau pembenaran yang menyudutkannya. Ia ingat jelas bagaimana Aditya dulu berkata, "Ibu bercanda," sambil menepuk lengannya, seolah ia terlalu sensitif. Atau lebih buruk, membiarkan pertanyaan itu menggantung, membuat Citra merasa harus membela dirinya sendiri di hadapan keluarga yang tak pernah benar-benar ingin mendengar. Sekarang, Raka memilih jalan lain. Ia tidak mengangkat Citra sebagai tameng. Ia tidak memamerkan apapun untuk menutup pertanyaan itu. Ia berdiri di sana sebagai dirinya sendiri. "Cukup." Ibu Ranti tampak sedikit kecewa. Ia tersenyum kaku, lalu mengalihkan pandangan ke arah lain. "Ya sudah," katanya. "Semoga lancar." Ia berbalik pergi, meninggalkan keheningan singkat yang terasa berat di antara Citra dan Raka. Citra menarik napas perlahan.
Tangannya bergetar kecil sebelum ia menyadarinya. Ada perasaan asing yang muncul, bukan lega sepenuhnya, bukan juga marah. Lebih seperti kesadaran pahit yang akhirnya menemukan bentuk. Raka menoleh padanya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Suaranya rendah. Citra mengangguk. Tapi kali ini anggukan itu disertai dengan sesuatu yang lain. "Aku kaget," katanya jujur. "Cara kamu jawab." Raka menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tidak merasa perlu menjelaskan kalau tidak ditanya dengan niat baik." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Citra, itu seperti membuka pintu ke ruang lama yang selama ini terkunci. Ia menyadari betapa sering ia menyesuaikan diri dengan ketidaksopanan orang lain, mengira itu bagian dari bertahan. Dari kejauhan, Aditya melihat mereka. Ia melihat Ibu Ranti pergi dengan wajah yang tak sepenuhnya puas. Ada kilatan kebingungan di matanya, bukan karena Raka, melainkan karena Citra. Ia mengenali ekspresi di wajah mantan istrinya itu, bukan terluka, bukan defensif. Tenang, tapi tidak tunduk. Tekanan batin baru muncul di dalam diri Citra. Ia sadar, momen ini bukan sekadar tentang Raka atau Ibu Ranti. Ini tentang batas yang dulu tak pernah ia pasang, dan kini mulai terbentuk dengan sendirinya. Ia tahu, jika ia membiarkan ini berlalu begitu saja, semuanya akan kembali pada pola lama. Maka ia membuat keputusan kecil yang berisiko, bahkan sebelum pikirannya selesai menimbang. Citra melangkah sedikit ke depan, menghampiri Ibu Ranti yang belum terlalu jauh. "Bu," panggilnya lembut. Ibu Ranti menoleh, sedikit terkejut. "Ada satu hal," kata Citra. Suaranya tenang meski jantungnya berdebar. Ia belum tahu persis apa yang akan ia katakan selanjutnya, hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak ingin diam. Langkah Citra terhenti setengah jalan. Panggilannya kepada Ibu Ranti belum sempat terjawab ketika sebuah suara lain masuk, datar namun berwibawa, memotong momen itu dengan cara yang sama sekali tak ia duga. "Bu Ranti." Hendra berdiri di sisi kanan ruangan, segelas minuman di tangannya. Ia tersenyum sopan, senyum seorang profesional yang terbiasa membaca situasi. Tatapannya tidak menantang, tapi cukup kuat untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Percakapan kecil yang semula mengalir mulai melemah, seolah ruangan itu perlahan disetel pada satu frekuensi. "Maaf, saya kira Ibu sudah bertemu dengan Pak Raka," lanjut Hendra ringan. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di sisi Raka. Gerakannya natural, tidak teatrikal, seperti seseorang yang sedang merapikan alur acara yang sedikit melenceng. Raka menoleh, alisnya terangkat tipis. Ada kilatan tak nyaman di matanya, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu kemana arah ini akan pergi. "Hendra," katanya pelan, peringatan halus yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang mengenalnya. Namun Hendra sudah terlanjur melanjutkan, dengan nada yang sama santainya. "Untuk yang belum tahu," ucapnya sambil menoleh ke arah beberapa tamu yang kini ikut mendekat. "Pak Raka adalah pemilik grup perusahaan yang menjadi tuan rumah acara malam ini." Kalimat itu jatuh sederhana. Tidak ada jeda dramatis. Tidak ada penekanan kata. Justru karena itulah dampaknya terasa lebih keras. Ruangan berubah sunyi. Bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang penuh perhitungan. Orang-orang saling melirik, cepat-cepat menyusun ulang potongan informasi yang baru saja mereka terima. Gelas berhenti terangkat. Tawa tertahan di ujung bibir. Citra merasakan jantungnya berdegup satu ketukan lebih cepat. Ia tidak menoleh ke Raka. Ia tidak menoleh ke siapapun. Ia hanya berdiri di sana, menyadari bagaimana satu kalimat mampu membalikan orientasi sebuah ruangan. Aditya terpaku. Wajahnya yang sejak awal malam dipenuhi keyakinan itu kini kosong, seolah seseorang baru saja menarik kursi dari bawah kakinya. Ia menatap Raka dengan mata menyipit, berusaha mencari celah, tanda kebohongan, kesalahan penyebutan, apapun yang bisa menyangkal kalimat Hendra. Namun yang ia temukan hanyalah Raka yang berdiri sama seperti tadi. Tenang, tidak berubah. Melissa, di sisi Aditya, mempertahankan senyum. Tapi senyum itu kini kaku,
Garis bibirnya terlalu tegang. Matanya bergerak cepat, dari Raka ke Citra, lalu kembali lagi. Ada sesuatu yang runtuh perlahan di balik ekspresi terkendalinya, kesadaran yang datang terlambat. Ibu Ranti mematung sejenak. Senyum tipisnya membeku, lalu dipaksakan kembali. "Oh," katanya, kali ini dengan nada yang jelas berbeda. Lebih lunak, lebih hati-hati. "Begitu." Raka menarik napas pelan. Ia menoleh ke Hendra, lalu ke arah tamu-tamu yang kini menunggu reaksinya. "Ini acara untuk semua orang," katanya singkat. "Saya di sini sebagai tuan rumah, bukan untuk diperkenalkan." Kalimat itu meredam bisik-bisik yang mulai muncul. Namun dampaknya pada Citra justru berlapis. Ia merasakan dua perasaan bertabrakan dalam dirinya. 1, kelegaan yang tidak ingin ia akui. 2, kegelisahan yang lebih dalam. Ia tidak pernah meminta momen ini. Ia bahkan sempat takut momen ini akan terasa seperti balas dendam simbolik. Namun sekarang, ketika kenyataan itu terpapar begitu saja, ia sadar masalahnya bukan pada orang lain yang tahu, melainkan pada dirinya yang harus belajar berdiri di tengah sorotan tanpa merasa bersalah. Aditya mengalihkan pandangan lebih dulu. Rahangnya mengeras. Lalu ia memaksakan tawa kecil yang tidak meyakinkan. "Dunia ini memang sempit," katanya, "lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun." Melissa mencondongkan tubuh sedikit, berbisik sesuatu di telinganya. Citra tidak mendengar kata-katanya, tapi ia melihat perubahan di bahu Melissa, tegang, seolah sedang menghitung ulang posisi. Hendra menangkap mata Citra sejenak. Tidak ada kemenangan di sana, hanya pengakuan diam-diam bahwa momen ini tak bisa ditarik kembali. Citra akhirnya menoleh ke Raka. "Kamu tidak bilang," katanya lirih, bukan menuduh, lebih seperti memastikan dirinya sendiri. Raka menatapnya. Sorot matanya jujur. "Aku tidak ingin itu menjadi alasan kamu datang." Jawaban itu menancap lebih dalam dari yang ia duga. Citra menyadari, inilah perbedaan paling nyata antara masa lalu dan kini. Dulu, kebenaran sering disembunyikan untuk menjaga gengsi orang lain. Sekarang, kebenaran ditahan untuk menjaga pilihannya sendiri. Namun tekanan batin baru muncul. Ia melihat bagaimana beberapa tamu mulai mendekat, bagaimana arah percakapan akan segera berubah, bagaimana dirinya tak lagi bisa bersembunyi di balik ketidakjelasan. Jika ia tetap diam, semua orang akan menafsirkan kisahnya sendiri. Jika ia bicara, ia berisiko membuka pintu yang selama ini ia jaga rapat. Citra menelan ludah. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tidak akan kembali ke posisi semula. Maka, dengan langkah kecil namun penuh risiko, ia menggenggam lengan Raka, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menegaskan satu hal pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mundur lagi, apapun konsekuensinya. Genggaman Citra pada lengan Raka masih terasa ketika percakapan di sekeliling mereka mulai kembali hidup. Suara-suara pelan muncul, lalu berlapis, seperti hujan yang ragu turun setelah lama tertahan. Namun bagi Citra, dunia di luar mereka seakan bergerak lebih lambat. Ia masih mencerna satu kenyataan sederhana. Momen yang selama ini ia takuti sudah lewat, dan ia masih berdiri. Aditya tidak. Ia berdiri beberapa langkah dari mereka. Tubuhnya kaku. Wajahnya berusaha mempertahankan ekspresi netral, tapi sorot matanya terlalu tajam untuk disebut tenang. Ada rasa dipermalukan yang berdenyut di balik dadanya. Namun harga dirinya menolak menyebutnya apa adanya. Iri adalah kata yang terlalu lemah untuk menampung apa yang ia rasakan. "Jadi, kamu tahu sejak awal," katanya akhirnya. Suaranya ditujukan pada Citra, bukan Raka. Nada itu terdengar datar, tapi syarat tudingan. Citra melepaskan genggaman Raka. Bukan karena ingin menjauh, melainkan karena ia ingin berdiri atas kakinya sendiri saat percakapan ini terjadi. Ia menatap Aditya tanpa senyum, tanpa kemarahan yang meledak. Hanya lelah. "Tahu apa?" tanyanya. Aditya terkekeh singkat. "Jangan pura-pura. Kamu tahu siapa dia. Kamu tahu acara ini milik siapa. Tapi kamu memilih diam."
Ia berhenti sejenak, mencari pembenaran yang pas. Itu manipulatif. Cheat. Kata itu menusuk, bukan karena baru, tapi karena terlalu akrab. Dulu, setiap kali Citra memilih tenang, ia selalu dituduh menyembunyikan sesuatu. Melissa berdiri di sisi Aditya. Wajahnya tegang. Ia tidak ikut menyela, tapi kehadirannya jelas. Ia adalah saksi yang berharap percakapan ini segera berakhir. Raka melangkah setengah maju, namun Citra mengangkat tangan kecil, isyarat halus agar ia berhenti. Ini bukan tentang pembelaan. Ini tentang penyadaran. Aku tidak menyembunyikan apapun, kata Citra pelan. Aku hanya tidak mengumumkannya. Aditya mengernyit. Sama saja. Tidak, jawab Citra. Kali ini lebih tegas. Ia merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan amarah, melainkan kejernihan. Menyembunyikan berarti aku berutang penjelasan. Aku tidak. Kalimat itu menggantung di udara. Aditya menatapnya, seolah baru pertama kali mendengar Citra berbicara dengan nada seperti itu. Tanpa ragu, tanpa permintaan maaf. Kamu sengaja membuatku terlihat bodoh, katanya, menurunkan suara. Di depan semua orang. Citra menarik napas dalam. Ia menyadari betapa mudahnya ia dulu terjebak dalam permainan ini, memutar ulang kejadian, mencari celah kesalahannya sendiri agar orang lain bisa tetap merasa benar. Aku tidak mengatur apapun malam ini, ujarnya. Aku datang karena aku diundang. Aku hadir karena aku memilih untuk tidak lagi mengecil. Aditya terdiam. Rahangnya mengeras, matanya bergerak cepat, mencari dukungan. Namun tidak ada sorak, tidak ada anggukan. Bahkan Ibu Ranti kini lebih sibuk berbincang dengan tamu lain. Suaranya dibuat lebih ramah dari sebelumnya. Melissa akhirnya berbicara. Suaranya halus namun tergesa. Kita tidak perlu membahas ini di sini. Citra menoleh padanya. Untuk sesaat, ia melihat ketidakpastian di balik senyum kaku itu. Bukan permusuhan personal, lebih pada rasa terusik karena narasi yang selama ini terasa aman kini retak. Kamu benar, kata Citra. Ini bukan tempatnya. Ia kembali menatap Aditya. Tapi satu hal perlu jelas. Aku tidak berutang penjelasan pada masa laluku. Aku tidak datang untuk membuktikan apapun, apalagi untuk mempermalukanmu. Aditya membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tuduhan yang tadi terasa kuat kini kehilangan pijakan. Mengakui iri berarti mengakui kehilangan, dan itu terlalu mahal baginya. Raka berdiri di samping Citra, tidak menyentuh, tidak bicara. Kehadirannya cukup sebagai penanda bahwa Citra tidak sendirian, tanpa harus diumumkan. Citra merasakan tekanan batin baru muncul. Bukan lagi dari rasa diremehkan, melainkan dari kesadaran bahwa setiap kata yang ia ucapkan malam ini membentuk batas baru. Batas yang mungkin akan membuat beberapa orang menjauh. Ia menatap Aditya untuk terakhir kalinya. Aku harap kamu bisa berdamai dengan pilihanmu sendiri, katanya pelan. Kemudian ia berbalik. Langkahnya mantap, meski dadanya masih bergetar. Ia tahu, keputusan kecil barusan, memilih bicara tanpa membela diri, akan membawa konsekuensi. Percakapan ini belum selesai, hanya berpindah bentuk. Dan untuk pertama kalinya, Citra siap menanggungnya tanpa menoleh ke belakang. Percakapan itu memang telah ditinggalkan Citra, tapi gaungnya belum benar-benar hilang dari ruangan. Ia merasakannya saat melangkah bersama Raka ke sisi lain aula. Tatapan yang kini lebih berhati-hati, nada suara yang diturunkan setengah oktav, dan jeda-jeda canggung yang muncul di antara obrolan. Tidak ada lagi sorot mata yang terang-terangan meremehkan. Tidak juga sanjungan berlebihan. Semua seperti berhenti di tengah, menunggu sesuatu runtuh atau berdiri lebih tegak. Ibu Ranti berdiri tak jauh dari meja minuman. Perempuan itu biasanya paling piawai mengisi ruang dengan sindiran-sindiran berbalut senyum tipis. Namun kini, lidahnya seperti kehilangan pijakan. Ia mendengar dengan jelas perkenalan Hendra sebelumnya, melihat cara orang-orang menanggapi Raka, dan menyaksikan Citra tidak bereaksi seperti yang ia harapkan,
tidak membusungkan dada, tidak menghardik, tidak pula menjatuhkan siapapun. Ibu Ranti meneguk minumannya, lalu menoleh ke arah Citra. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada senyum sinis. Tidak ada anggukan basa-basi. Hanya keheningan yang jujur. Untuk pertama kalinya, Ibu Ranti tidak menemukan celah untuk menyindir tanpa terlihat kecil. Realita berdiri terlalu tegak untuk dilewati dengan kata-kata ringan. Di sisi lain ruangan, Melissa berdiri bersama Aditya. Ia tersenyum pada orang-orang yang menyapa. Tapi senyum itu tak lagi utuh. Pikirannya tertinggal pada percakapan sebelumnya. Kata-kata Aditya tentang Citra, tentang niat tersembunyi, tentang perempuan yang katanya selalu ingin terlihat benar. Narasi itu dulu terasa rapi, masuk akal, dan memosisikan Melissa di tempat aman. Kini, narasi itu goyah. Kamu tidak pernah bilang dia menikah lagi, ucap Melissa pelan, nyaris berbisik, saat mereka berdiri agak terpisah dari keramaian. Aditya menoleh cepat. Itu tidak penting. Penting bagiku, balas Melissa. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada jarak yang baru terbentuk. Kamu bilang dia belum benar-benar move on. Aditya menghela napas pendek. Aku tidak berbohong. Dia hanya hadir dengan tenang, potong Melissa, tanpa senyum. Itu tidak terlihat seperti orang yang ingin membalas. Aditya terdiam. Ia menoleh ke arah Citra, yang sedang berbicara dengan seorang tamu perempuan, tertawa kecil tanpa berlebihan. Raka berdiri di sampingnya, lebih banyak mendengar daripada bicara. Pemandangan itu tidak sesuai dengan cerita yang selama ini ia bangun, tentang Citra yang rapuh, yang membutuhkan pembuktian, yang akan terpancing jika dipameri kebahagiaan. Dia selalu pandai terlihat kuat, kata Aditya akhirnya, lebih sebagai pembelaan diri daripada jawaban. Melissa tidak menimpali. Ia hanya mengangguk pelan, namun pikirannya sudah berjalan ke arah lain. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin menerima cerita yang sudah dipotong, disusun ulang agar terlihat menguntungkan satu pihak. Sementara itu, Citra berdiri dengan segelas air di tangannya. Detak jantungnya masih terasa lebih cepat dari biasanya, tapi napasnya mulai kembali teratur. Ia tidak merasa menang, tidak juga puas. Ada bagian dari dirinya yang ingin semua ini benar-benar selesai, ditutup rapi tanpa sisa. Namun ia juga sadar, hidup jarang memberi penutupan sebersih itu. Capek? Tanya Raka pelan. Sedikit, jawab Citra jujur. Ia menatap ke sekeliling ruangan. Tapi tidak sesesak yang aku kira. Raka mengangguk, memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Ia tidak menawarkan untuk pergi, tidak pula mendorong untuk bertahan. Pilihan tetap di tangan Citra. Dan itu membuatnya merasa dihormati. Citra melihat kembali ke arah Aditya dan Melissa. Ia menangkap momen singkat ketika Melissa menoleh ke arahnya, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Tidak ada permusuhan di sana, lebih pada kebingungan yang baru tumbuh. Citra merasakan sesuatu melunak di dadanya. Bukan simpati penuh, tapi kelegaan karena ia tidak lagi harus memikul citra buruk yang dibangun tanpa persetujuannya. Namun ringan bukan berarti selesai. Di balik rasa lega itu, muncul tekanan baru, kesadaran bahwa batas yang ia bangun kini terlihat oleh semua orang. Batas itu mungkin akan mengubah cara orang-orang lama memperlakukannya. Mungkin akan memicu percakapan lanjutan. Mungkin juga akan mengundang upaya baru untuk menguji keteguhannya. Citra meneguk airnya, lalu berkata pada Raka, "Aku tidak menyesal datang." Raka menatapnya. Ada kebanggaan tenang di matanya. "Aku tahu." Citra mengangguk, lalu membuat keputusan kecil yang terasa berisiko namun jujur. Ia akan tetap tinggal sampai acara ini selesai, bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan, bukan pada orang lain, tapi pada batinnya, bahwa ia bisa berada di ruang yang sama dengan masa lalunya tanpa kembali mengecil. Hatinya belum sepenuhnya puas, tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia terasa lebih ringan. Dan ringan itu memberinya keberanian untuk menghadapi apapun yang masih menunggu setelah malam ini berakhir.
Citra masih berdiri di tempat yang sama ketika ia merasakan perubahan udara di sekitarnya. Bukan karena musik yang diganti, bukan pula karena lampu yang sedikit diredupkan, melainkan karena kehadiran seseorang yang membawa beban lama bersamanya. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Jadi ini caramu membalas?" Suara Aditya terdengar rendah, nyaris tertahan, seolah takut terdengar orang lain namun terlalu penuh emosi untuk benar-benar tenang. Citra menoleh perlahan. Aditya berdiri di hadapannya. Jarak mereka cukup dekat untuk membuat percakapan ini terasa personal, hampir intim. Wajahnya tegang, matanya menyimpan campuran marah dan kecewa yang tak mau diakui. "Balas apa?" tanya Citra, suaranya datar. "Jangan pura-pura," desis Aditya. "Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan malam ini. Datang ke sini, membawa dia, membuat semua orang menatapku seperti..." Ia terdiam, menarik napas tajam. "Seperti aku yang kalah." Kata itu akhirnya keluar. Kalah. Citra merasakan dadanya mengeras. Selama ini, setiap konflik selalu berputar pada satu asumsi, bahwa semua yang ia lakukan pasti berkaitan dengan Aditya. Bahwa hidupnya setelah perceraian hanya reaksi, bukan pilihan. "Ini bukan tentang kamu," jawab Citra pelan, tapi jelas. "Dan bukan tentang menang." Aditya terkekeh singkat, tawa yang pahit. "Tentu saja kamu bilang begitu sekarang." "Karena itu kenyataannya," potong Citra, kali ini tanpa ragu. Ia merasakan sesuatu menguat di punggungnya, seperti tulang yang akhirnya berdiri di posisi semestinya. "Aku datang ke sini karena aku diundang. Aku berdiri di sini karena aku tidak mau lagi mengecil hanya supaya orang lain merasa lebih besar." Aditya menatapnya lekat-lekat, seolah mencari celah untuk membantah. "Kamu ingin aku menyesal," katanya, lebih lirih. "Kamu ingin aku melihat apa yang aku buang." Citra menggeleng perlahan. "Aku sudah lama berhenti menunggu penyesalanmu." Kalimat itu tidak diucapkan dengan kemarahan. Justru ketenangannya yang membuat Aditya tersentak. Ia menyadari bahwa kemarahan yang ia harapkan tidak ada. Tidak ada kepuasan. Tidak ada sorot mata yang haus pengakuan. Di kejauhan, Raka memperhatikan mereka. Ia berdiri cukup dekat untuk bertindak jika perlu, namun cukup jauh untuk memberi Citra ruang bernapas. Ia melihat cara Citra berdiri, bahu lurus, dagu tidak terangkat berlebihan, suara stabil. Itu bukan perempuan yang membutuhkan penyelamatan. Itu seseorang yang sedang menyelesaikan urusannya sendiri. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" lanjut Citra, suaranya tetap terkendali. "Bukan saat kamu pergi, tapi saat kamu membuatku merasa tidak pernah cukup, lalu menyebutnya sebagai kegagalanku." Aditya menelan ludah. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tuduhan itu terlalu dekat dengan kebenaran untuk diabaikan, namun terlalu menyakitkan untuk diterima. "Kalau kamu mengira semua ini balas dendam," kata Citra, "itu karena kamu belum berhenti melihat dunia sebagai kompetisi." Ia menarik napas dalam, merasakan getaran kecil di tangannya. Ini bukan percakapan yang ia rencanakan, tapi juga bukan yang ingin ia hindari lagi. "Aku tidak datang untuk menjatuhkanmu," lanjutnya. "Aku datang untuk berdiri sejajar. Itu saja." Aditya mengalihkan pandangan. Rahangnya mengeras. "Kamu berubah." Citra mengangguk. "Iya, karena aku harus." Hening menyelimuti mereka beberapa detik. Suara musik dan obrolan lain terasa jauh, seolah ruangan ini menyempit hanya untuk mereka berdua. Citra menyadari tekanan batin baru muncul, bukan dari Aditya, melainkan dari dirinya sendiri. Ia tahu setelah kata-kata ini, tidak ada jalan kembali ke versi lama yang diam demi menjaga kenyamanan orang lain. Ia telah berbicara, dan batas itu kini nyata. Ia menatap Aditya untuk terakhir kalinya malam itu. "Aku harap suatu hari kamu berhenti mengira semua hal tentangmu," katanya pelan. Lalu ia berbalik. Langkahnya mantap, meski ada sisa getar di dada. Raka tidak langsung mendekat. Ia menunggu hingga Citra melangkah 2 langkah lagi,
memberi ruang bagi keputusan itu berdiri sendiri. Namun Citra tahu, setelah malam ini, hubungan dengan masa lalunya tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Dan keputusan kecil yang ia ambil, memilih bicara tanpa menyerang, akan membuka konsekuensi baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Tekanan itu tidak lagi menakutkan, tapi tetap berat. Dan ia harus membawanya sendiri. Citra baru beberapa langkah menjauh ketika ia merasakan sesuatu pecah di belakangnya. Bukan suara benda jatuh, melainkan perubahan nada, suara yang terlalu keras untuk disebut wajar dalam ruang yang dipenuhi etika dan kepura-puraan halus. Ia berhenti sejenak, tidak menoleh, namun telinganya menangkap dengan jelas. "Aku tidak butuh dikasihani," suara Aditya meninggi, memantul di antara meja-meja. Beberapa kepala menoleh. Percakapan terhenti setengah. Melissa berdiri di sampingnya. Wajahnya memucat. Ia tidak berniat menguping. Tapi jarak yang terlalu dekat dan emosi Aditya yang tak lagi terjaga membuat setiap kata Citra sebelumnya terdengar jelas di telinganya. Tentang kompetisi. Tentang pembuktian. Tentang tidak lagi mengecil demi orang lain. Dan tiba-tiba, semuanya menyatu. Melissa menatap Aditya, bukan dengan kekaguman seperti biasanya, melainkan dengan kesadaran baru yang menyakitkan. Ia teringat cara Aditya selalu bercerita tentang Citra, mantan yang terlalu sensitif, yang tidak bisa menerima kegagalan, yang perlu pelajaran. Narasi itu dulu terasa logis. Kini, setelah mendengar langsung nada Citra yang tenang dan isi ucapannya yang jujur, Melissa melihat celah yang tak bisa lagi ditambal. "Jadi selama ini," Melissa memulai, suaranya gemetar tapi jelas, "aku cuma bukti." Aditya menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Kamu menikah lagi, memamerkannya, membawaku ke tempat-tempat seperti ini," lanjut Melissa. Matanya mulai basah namun pandangannya tajam. "Bukan karena aku, tapi karena kamu ingin terlihat menang." Suasana di sekitar mereka semakin hening. Beberapa tamu berpura-pura sibuk, tapi telinga mereka terarah penuh. Ini bukan lagi drama bisik-bisik. Ini pecah di ruang terbuka. "Jangan mulai," kata Aditya, suaranya menegang. "Ini bukan waktunya." "Justru ini waktunya," balas Melissa. "Aku baru sadar, kamu tidak pernah benar-benar selesai dengan dia." Nama itu tidak disebut, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Aditya menggeleng keras. "Kamu salah." "Kalau aku salah," kata Melissa lirih, "kenapa kamu terlihat lebih marah pada kenyataan bahwa dia baik-baik saja daripada bahagia dengan hidupmu sendiri?" Kalimat itu seperti menampar. Aditya terdiam sepersekian detik, lalu emosinya runtuh. "Karena dia sengaja," serunya. "Dia tahu apa yang dia lakukan." Beberapa orang kini menatap tanpa malu. Ibu Ranti yang berdiri agak jauh mengatupkan bibir, tidak lagi berani menyela. Tidak ada sindiran yang cukup halus untuk menutupi ini. Citra akhirnya menoleh. Bukan untuk membalas, bukan untuk menikmati pemandangan. Ia hanya memastikan satu hal, ia tidak perlu masuk ke pusaran itu lagi. Dari jarak beberapa meter, ia melihat wajah Melissa yang hancur oleh kesadaran, dan Aditya yang kehilangan kendali atas citra dirinya sendiri. Raka melangkah mendekat ke sisi Citra, tetap diam. Kehadirannya stabil, tidak protektif berlebihan. Ia tahu, momen ini bukan milik mereka untuk dikendalikan. "Kamu membuatku terlihat bodoh." Aditya berteriak, entah pada siapa, di depan semua orang. Melissa menarik napas tajam. "Tidak," katanya pelan tapi tegas. "Kamu yang melakukan itu pada dirimu sendiri." Kalimat itu mengakhiri segalanya. Aditya terdiam, napasnya terengah, wajahnya memerah. Ia menyadari, terlambat, bahwa tidak ada lagi ruang untuk menyelamatkan harga dirinya dengan kemarahan. Semua yang selama ini ia bangun, narasi, pamer, pembenaran, runtuh tanpa satupun teriakan dari Citra. Citra merasakan getaran halus di dadanya. Bukan kepuasan. Bukan kemenangan.
Lebih seperti kelelahan yang akhirnya mendapat izin untuk turun. Ia tidak merasa perlu berkata apa-apa. Keheningan sudah bekerja lebih efektif daripada kata-kata. Namun tekanan batin baru muncul. Kesadaran bahwa kehancuran harga diri seseorang, meski bukan ia penyebabnya, tetap membawa konsekuensi. Ada empati yang tak bisa sepenuhnya ia matikan, dan ada jarak yang harus ia jaga agar tidak kembali terseret. Ia menoleh pada Raka. "Aku ingin pulang," katanya pelan. Raka mengangguk tanpa bertanya. Saat mereka melangkah pergi, suara-suara di belakang mulai kembali hidup, namun dengan nada berbeda. Tidak lagi menilai Citra, melainkan mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Citra tahu, puncak konflik telah dilewati. Tapi ia juga tahu, setelah runtuhnya harga diri Aditya, akan ada sisa-sisa yang harus ia hadapi di dalam dirinya sendiri. Dan malam ini, ia memilih menjauh sebelum rasa iba berubah menjadi beban yang bukan miliknya. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung acara, lampu-lampu kota memantul di kaca depan seperti sisa-sisa cahaya yang tak lagi ingin dikejar. Citra duduk di kursi penumpang, punggungnya bersandar, tangannya terlipat di pangkuan. Tidak ada tawa lega. Tidak ada ucapan kemenangan. Hanya napas yang akhirnya menemukan ritmenya sendiri. Raka menyetir dengan tenang. Ia tidak menyalakan musik, tidak memecah keheningan dengan pertanyaan. Keheningan itu tidak canggung. Ia terasa perlu. Seperti jeda setelah hujan panjang, ketika tanah masih basah dan udara menyimpan sisa-sisa dingin. Citra memejamkan mata sejenak. Bayangan acara tadi malam muncul, lalu perlahan menjauh. Wajah Aditya yang runtuh. Tatapan Melissa yang berubah. Ibu Ranti yang kehilangan kata-kata. Semua itu ada, tapi tidak lagi menempel di dadanya seperti duri. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan menggetarkan. Ia tidak ingin membicarakan mereka. "Terima kasih," katanya akhirnya, membuka mata. Raka menoleh sekilas. "Untuk apa?" "Untuk memberi ruang," jawab Citra jujur. "Bukan melindungiku berlebihan. Bukan memamerkan apapun." Raka mengangguk. "Kamu sudah cukup." Kalimat itu tidak diucapkan sebagai pujian, melainkan pernyataan. Dan justru karena itu, Citra merasakannya menancap dalam. Selama ini, cukup selalu terasa bersyarat. Cukup cantik, cukup sabar, cukup berhasil. Malam ini, cukup berarti hadir tanpa harus membuktikan. Sesampainya di rumah, Citra membuka sepatu dan meletakkannya rapi. Gerakan kecil, biasa, namun terasa seperti kembali ke poros. Ia berjalan ke jendela, menarik tirai sedikit, membiarkan udara malam masuk. Kota terlihat sama seperti biasanya, tapi ia tahu ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya. Raka menyiapkan air hangat di dapur. Citra mengikutinya, bersandar di meja, memperhatikan punggung suaminya yang bergerak tanpa tergesa. Ia teringat pernikahannya yang dulu, selalu penuh agenda, penuh ekspektasi orang lain. Di sini, tidak ada yang perlu dikejar. "Aku tidak merasa menang," kata Citra pelan. Raka menyerahkan gelas. "Kamu tidak perlu." Citra tersenyum tipis. Ia menyesap airnya, merasakan hangatnya turun ke dada. "Aku merasa utuh," lanjutnya. "Bukan karena siapa kamu. Bukan karena siapa aku di mata orang. Tapi karena aku tidak lagi takut hadir apa adanya." Ia mengucapkan kalimat itu perlahan, memastikan ia benar-benar miliknya. Raka tidak menimpali. Ia hanya duduk di seberang, membiarkan Citra menyelesaikan pikirannya sendiri. Malam makin larut. Citra masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang sama, usia yang sama, namun sorot mata yang berbeda. Luka-luka lama tidak hilang. Ia masih mengingat hari-hari ketika ia diremehkan, ketika suaranya dikecilkan, ketika keberadaannya diukur dari kegunaan. Namun kini, semua itu berada di tempat yang berbeda. Bukan lenyap, tapi tertata. Tidak lagi di kursi pengemudi, melainkan di bangku penumpang,
Hadir, tapi tidak mengendalikan arah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nina masuk. Kamu baik-baik saja? Citra tersenyum. Mengetik singkat. Iya. Aku pulang utuh. Ia meletakkan ponsel, mematikan lampu, lalu berbaring. Raka sudah lebih dulu berbaring di sisinya. Jarak mereka dekat tanpa perlu disentuh. Citra menatap langit-langit, merasakan kelelahan yang bersih, kelelahan setelah menyelesaikan sesuatu yang lama tertunda. Masa lalu tidak meminta izin untuk datang dalam ingatan, tapi malam ini ia tidak mengusirnya. Ia membiarkannya lewat, seperti orang asing yang hanya singgah sebentar. Tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan, membela, atau memperbaiki cerita yang bukan lagi tanggung jawabnya. Sebelum terlelap, Citra membuat satu keputusan kecil, sunyi, nyaris tak terdengar, namun berisiko bagi versi lamanya. Ia tidak akan lagi menghadiri ruang apapun yang memintanya mengecil demi kenyamanan orang lain. Bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai perawatan diri. Ia menutup mata dengan napas yang lebih panjang dari biasanya. Hidupnya tidak sempurna. Ceritanya tidak berakhir dengan sorak. Tapi untuk pertama kalinya, Citra merasa berdiri di hidupnya sendiri, tanpa takut, tanpa perlu pembanding. Dan itu cukup. Jika kamu terhanyut dengan perjalanan Citra, jangan lupa klik tombol like dan bagikan komentar dari daerahmu.